Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Miss Irma. Hari ini saya datang di Klinik Gria Sehat Gang Anak Gang Sehat yang ada di Kota Pontianak. Miss Irma ini adalah fisioterapis yang ada di Klinik Gria Gang Sehat. Tujuan dari penelitian ini dengan judul eksplorasi kebutuhan informasi digital bagi orang tua untuk mendukung pengasuhan anak dengan Down syndrome. Wawancara ini mohon izin kami dokumentasikan, dan wawancara ini bersifat rahasia untuk kebutuhan penelitian dari penelitian ini. Izin Miss Irma boleh mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Irma Rizkima, lulusan fisioterapi profesi. Sekarang praktek di Gria Anak Gang Sehat, berjalan 6 tahun. Mungkin satu lagi nih, pengalaman menangani anak di sini. Kalau pengalaman starting tahun 2019 akhir sampai sekarang, jadi dari yang usianya udah dewasa mau 20 sampai dari yang usia 1 bulan, paling baik itu 1 bulan. 1 bulan. 30 hari malah baru kayak belum 30 hari namanya langsung bawa ke sini. Yang 30 hari itu apa Miss dalam kasus itu? Satu memang kayak orang tuanya orang puskesmas gitu, mungkin udah aware. Terus kondisinya sebenarnya ya karena dokter udah kasih tahu kondisinya seperti apa, kedepannya juga akan bagaimana, jadi semakin cepat orang tuanya untuk bawa ke fisioterapi. Tapi yang pasti kalau kemarin buat ini tummy time-nya karena dia juga kecil banget, jadi orang tuanya khawatir dengan kelenturan tulang dan ototnya, jadi orang tuanya minta tolong sama fisioterapi, kemampuan ngenyot buat menghisap dot sama ADDF, orang ototnya. Itu sih 1 bulan, jadi emang ngejar harapannya nanti di usia 6 bulan mau duduk. Izin Miss, kita ke pertanyaan inti. Yang pertama, apa biasanya masalah fisik atau motorik yang paling umum ditemui pada anak Down syndrome? Kalau paling umum sebenarnya semua ya, semuanya kan mama boleh dia panggil ibu aja boleh ya. Sebenarnya semuanya hampir sama ya kalau fisik. Kalau ke fisik, karena yang datang ke fisik itu akhirnya dari yang awal banget 30 hari sampai yang akhirnya merasa ini harusnya udah bisa ini kok belum bisa ini, sampai akhirnya yang mau menuju remaja sama masa dewasa. Nah itu paling pastinya ciri khasnya dan semuanya paling umum otot, ligamen sama keseimbangan. Itu yang paling umum akhirnya dikerjakan sama fisioterapis motorik. Nanti baru ngerjain fisioterapi sensori, kemampuan menulis, genggam sesuatu, buat efisiensi sehari-hari. Berarti memang kalau dari fisioterapis itu yang dikejar motoriknya dulu. Dan motorik kasar beres, halus beres, lama kita ke sensori untuk fungsional kehidupannya dia. Itu berarti hampir semua anak DS mengalami itu ya. Kemudian mungkin program atau intervensi fisioterapis apa yang biasanya diberikan untuk anak DS ini? Program intervensi yang paling sering dikerjakan sama fisioterapi pastinya menyesuaikan kebutuhan dari usia anak itu sampai apa yang ditemukan sama fisioterapisnya, ataupun rujukan dari rehab medik. Satu, kalau misalnya akhirnya yang ditangani dari segi ototnya, jadi karakteristik anak Down syndrome itu ototnya ya pastinya lentur, lemah, daya serap untuk melawan gravitasinya kurang. Nah akhirnya berarti harus dikasih sama fisioterapisnya adalah bagaimana menguatkan otot-ototnya ini. Ada masa otot jadi maksudnya jadi lebih kuat, jadi lebih nambah lebar lagi lingkar masa ototnya, jadi ya pastinya merangkak kayak tentara lagi, merayap dari nol. Maksudnya olahraga yang mengarah ke kemampuan milestone-nya. Itu kalau untuk kemampuan otot. Kalau kemampuan ligamennya, jadi ciri khasnya itu laksiti, lentur ligamen. Jadi ligamen itu ada di mana? Adanya untuk merekatkan tulang. Jadi tulang itu bisa kokoh karena ada ligamen yang melekat. Akhirnya dari situ ligamennya harus banyak diberikan aproksimasi. Seperti apa? Latihan melompat, latihan tumpuan yang tepat. Makanya kadang kalau BB-nya berlebihan itu kita udah was-was kayak gitu. Berarti nggak boleh juga ya BB-nya berlebihan.
kalau kurang ya juga was-was, kalau berlebihan tuh juga was-was gitu. Dan akhirnya output dari ligamen dan otot itu keseimbangan, jadi sistem vestibularnya kurang, sistem proprioseptifnya juga kurang gitu. Jadinya itu kan yang bagian gangguannya ya, berarti nanti ngarahnya ke estetika, jadi jalannya tidak sesuai dengan estetik, ada kayak langkah-langkah yang kurang. Jadi kan biasa kita lihat juga ya anak DS tuh jalannya agak ada yang sedikit berbeda, makanya biasanya suruh kembali ke terapisnya untuk diperbaiki gitu ya. Ada yang kalau orang tua udah ngerasa cukup mungkin udah enough kayak gitu, dia nggak. Tapi kalau akhirnya kadang yang bikin aware tuh kalau sering kesandung, lompat nggak berani, jalan batu-batu nggak berani, itu akhirnya balik ke fisioterapi lagi karena ganggu fungsional hidup. Oke. Kemudian tua itu dalam melanjutkan terapi di rumah. Kan biasa kan kalau ke klinik kita seminggu paling bisa 2 kali atau maksimal 3 kali lah kan. Perlu sekali. Jadi di sini memang ownernya fisioterapi, jadi basicnya itu fisioterapi banget lah. Dan akhirnya dia punya prinsip orang tuanya harus dipintarkan. Karena dalam satu hari ada 24 jam, sama terapi cuma 1 jam, ada 23 jam lainnya yang akhirnya harus kasih bekal banyak ke orang tua untuk melanjutkan program ini. Bukan program yang full kayak terapis, tapi ada satu komponen atau poin yang akhirnya orang tuanya tahu, oh ini tidak boleh dilakukan, oh ini harus seperti ini, oh kalau lagi minum kayak ini, oh kalau lagi posisi ini yang tepat seperti ini. Akhirnya orang tua atau di sekitarnya yang mensupport itu yang kita bekalkan, yang kita pintarkan kalau bahasa owner di sini gitu. Jadi makanya di sini kalau terapi bisa masuk ya kita ya. Saya sampai video malah kalau terapi di sini ya. Ya biar, karena kan saya juga enggak di rumah kan kadang, jadi minta kakak yang jaga di rumah, nanti dilatih seperti ini ya, atau pas papanya lagi sama papanya nanti dilatihnya kayak gini gitu. Karena itu, di rumah tuh itulah paling banyak gitu waktunya. Nah, kemudian informasi apa saja yang perlu diketahui orang tua sebelum dan selama terapi berlangsung? Informasi apa dan ini ya, sebelum dan sesudah. Sejauh ini perjalanan 6 tahun praktek di fisioterapi dan adaptasi Down syndrome, ada orang tua yang akhirnya mulai menerima. Kalau mulai menerima akhirnya kita ada kecocokan dan ada rasa semangat bersama. Tapi kalau akhirnya masih belum terlalu menerima, terapis ini punya PR besar untuk memahamkan lagi orang tuanya. Menerima tuh dalam arti seperti apa? Menerima akhirnya sudah tahu kondisi anaknya, jangka pendek, jangka panjang mungkin seperti ini, dan akhirnya yaudah dia berpositif thinking untuk progres fisioterapinya seperti apa. Tapi kalau akhirnya masih berat, masih menyangka dan mengharuskan bahwasanya anaknya sesuai sama anak reguler gitu. Iya, itu yang akhirnya kayak jadi PR fisioterapis buat ke orang tua. Jadi itu sebenarnya orang tua yang ekspektasinya terlalu tinggi juga ini ya, jadi beban juga bagi fisioterapis ya. Beban, makanya akhirnya pelan-pelan tuh selalu sounding tiap hari, kayak misalnya terapi sebulan memang nggak nampak perubahan, ya bagaimana, karena kan emang kita punya kondisi di otot, kita punya kondisi di ligamen tersebut. Kemudian merekomendasikan video atau aplikasi latihan terapi di rumah kepada orang tua dengan anak DS. Kalau merekomendasikan harusnya ada sih, tapi manual yang kayak mungkin orang punya rekam atau kitanya rekam. Oh gitu, berarti yang dilihat dari ini ya, bukan channel-channel tertentu. Kalau channel ada channel, tapi akhirnya nggak ke case spesifik ke Down syndrome. Mungkin saat itu yang butuh nggak Down syndrome karena kayaknya sumber sendiri kan. Akhirnya kalau misalnya yang lain, kita punya kayak senior fisioterapi di Pulau Jawa yang dia memang passionnya contohin latihan fisioterapi anak, akhirnya itu yang dikasihkan. Terus kalau dari segi fisioterapinya memang udah ada aplikasi gitu yang namanya Fisiotrack, jadi gerakan latihan. Nah kadang kalau dia Down syndrome udah dewasa mungkin dia bisa kasih Fisiotrack gitu, tapi kalau masih kecil kan orang yang ngelakuin jadinya sejauh ini yang kayak khusus spesifik Down syndrome case itu enggak ada. Media digital kayak video tutorial atau aplikasi terapi itu sebenarnya membantu nggak menurut sebagai orang tua? Membantu sekali, apalagi kalau pelosok fisioterapi nggak ada kan? Tetap kalau dibilang perlu sekali, apalagi akhirnya punya orang tua yang jiwa semangatnya tinggi, akhirnya kan perlu informasi. Tapi
dengan konten-konten seperti itu atau adanya video atau adanya website itu juga bisa mendorong dan menyemangati orang tua lainnya yang belum aware sama sekali. Jadi itu sih yang akhirnya dibilang penting. Jadi video itu membuat orang tua lain yang juga mungkin punya anak oh iya ya aku bisa melakukan ini ya, kok ini kasusnya sama, kok aku nggak ini ya, maksudnya anaknya dibiarin aja di rumah nggak diterapi. Ada insight baru lah. Iya seperti itu. Apa resiko atau batasan dalam penggunaan media digital nih untuk terapi? Jadi kalau datang ke terapis kan saya bisa tanya, Miss ini untuk apa gitu, ini gimana cara ngelakuinnya gitu. Nah kalau melalui video-video mungkin itu apa keterbatasannya menurut Miss? Keterbatasan, koreksi kali ya, karena ini satu bayi, terus akhirnya karena ada ligamen dan otot yang dihandle, memang akhirnya harus sama tangan-tangan yang terbiasa menangani. Dia tahu sense of itu yang mungkin belum bisa diganti sama robot atau sama AI kayak gitu. Jadi ada koreksi di situ. Makanya kalau dia dosisnya besar atau fisioterapi buat dewasa mungkin bisa pakai aplikasi itu. Tapi kalau sama anak sejauh ini belum nemu. Pun di luar negeri udah banyak sih aplikasi milestone tumbuh kembang bayi, tapi ya bener-bener sekedar video, bukan koreksi handle. Sedangkan terapi yang efektif adalah terapi yang akhirnya handling fisioterapinya oke, dia punya sense of rasa, oh ini kebutuhannya ini, oh kurang ini, dia bisa mengira-gira ini kurang berapa persen lagi, ini buat kemampuan duduknya kurang apa, lehernya di mana, oh tangannya masih kurang apa, gitu. Ini ligamennya akhirnya perlu kita fiksasi, kita ini bisa kita batasi. Tapi kan kalau di AI sejauh ini masih belum menemu. Ada kepala perhimpunan fisioterapi Indonesia, ada buat AI, tapi itu buat anak-anak yang akhirnya kayak mungkin suspek cerebral palsy, cedera otak. Kan akhirnya ketahuan harusnya 2 bulan bayi kan udah mulai kuat gitu ya. Tapi misalnya dia masih ngelemes itu, nanti di-jepret, difoto sama AI, nanti bisa dideteksi ini kurangnya hipotonusnya, lemesnya itu berapa persen, berapa derajat, nanti akhirnya terdiagnos dia suspek cerebral palsy. Alhamdulillahnya kalau dengan kondisi yang sekarang kita wawancara ini kan karena mungkin ciri khas dari wajah, jadi akhirnya belum ada yang ini gitu. Menurut Miss, fitur apa yang penting yang untuk ada dalam aplikasi digital untuk mendukung fisioterapis anak di rumah? Sebenarnya menyesuaikan usianya. Usia. Jadi kayak misalnya udah masuk mau usia playgroup, nah akhirnya orang tua terapis yang terlibat punya target atau punya harapan di sekolah harapan yang bisa sosialisasi, fisiknya mulai kuat, bisa nyenggol kawan ya udah strong nih, ligamen aku kokoh kayak gitu. Itu udah mulai terfasilitasi semua dari segi sosialisasi, berarti masuknya ke perilaku, tidak menyakiti teman, tidak menyakiti diri sendiri. Bahasa dari terapi bicaranya, fisioterapi dari segi fisiknya, okupasi atau sensori dari segi fungsionalnya udah bisa genggam, bisa susun, bisa makan pegang seorang. Berarti itu masuk usia playgroup, masuk lagi usia SD. Kalau dirasa emang anaknya sebenarnya tidak ada masalah itu, sebenarnya bisa SD biasa. Tapi memang karena mungkin kita di wilayah sekarang tidak terlalu eksplor itu ya. Padahal mungkin bisa sekolah biasa, karena dia udah bisa sekolahnya udah bisa nerima orang tuanya, udah tes IQ, tes persiapan sekolah, dia udah bisa sesuai sama usianya gitu. Akhirnya tinggal apa yang kurang, oh iya ini karena karakter khasnya di hipotonus otot yang lemah, akhirnya dia banyakkan fisioterapinya buat penguatan aproksimasi biar ligamen kuat. Itu masuk usia sekolah SD, nanti lama-lama SMP, SMA, kuliah. Karena kalau di Jawa kan ada sampai kafe yang akhirnya teman-teman Down syndrome itu, oh itu udah berarti kan sense dia mungkin akhirnya dia kalau dia ada campuran autis atau apa mungkin dia bakal punya dunia sendiri. Tapi kalau kayak kita biasanya ya akhirnya bisa aja gabung kayak teman-teman yang lain. Mungkin apakah konten lokal dalam bahasa Indonesia mungkin mempengaruhi efektivitas dalam pemahaman orang tua dalam video-video tadi? Jadi kan mungkin kalau kita lihat kan ada video mungkin yang dibuat oleh orang luar negeri gitu yang versinya bahasa Inggris, jadi tidak semua ibu juga paham dengan video tersebut apa yang disampaikan gitu. Nah, menurut Miss, persepsi Miss itu seperti apa kalau menggunakan bahasa Indonesia atau konten-konten dengan bahasa lokal gitu? Kalau akhirnya punya yang lokal Indonesia banget atau akhirnya bisa langsung niche ke Kalbar gitu, itu pas banget sih memang. Karena di Kalbar kayaknya belum punya yang Down syndrome ini. Terus
saya di Indonesia kalau memang terkenal ya di Potats itu yang terkenal. Down syndrome-nya dia collabnya kemana-mana gitu. Mungkin panduannya memang ke arah Potats sih kalau dari segi offline. Oke, izin. Saran mungkin bagi Miss dalam pengembangan platform digital yang lebih ramah bagi orang tua dengan anak ini berkebutuhan khusus nih. Sarannya nanti mungkin bisa dibagi per usia. Akhirnya orang tua tidak terlalu lebar melihat kondisi, karena dimanapun dicari, mau di GPT mau di Google, pasti dia terlalu general. Akhirnya orang tua kebingungan mau harus start dari mana ya mulai. Padahal kalau lagi usia setahun ya fokusnya setahun aja dulu, gak usah bandingin yang lain, gak usah cepet-cepet kejar kemana gitu. Pokoknya kalau dibagi per usia kayaknya lebih enak. Oke. Jadi orang misalnya mendaftar ya, login contohnya kayak kita login satu aplikasi gitu kan, dia kan tanya tuh screening profilnya tuh ada kayak gitu. kita teman bumil misalnya kalau kita lagi hamil ada teman bumil, dia kan tanya tuh usia kehamilan berapa, jadi dia hanya memberikan informasi sesuai dengan usia kehamilan kita. Jadi untuk aplikasi anak-anak juga mungkin disesuaikan dengan usianya seperti itu. Mungkin ada saran lain yang lain? Lagi musim AI sih. Kalau saran lain pastinya dari website. Terus kalau bisa emang ada aplikasinya, ada aplikasinya. Terus selain itu buat campaign pastinya dari offline dulu, nanti baru dia bisa merambah ke online. Apakah misalnya Miss juga nanti bersedia terkait menjadi orang yang memvalidasi terhadap konten kalau aplikasi ini nantinya dikembangkan gitu? Pastinya bersedia. Baik Miss, terima kasih. Mungkin ada tambahan pendapat atau pengalaman penting yang ingin disampaikan sebelum video wawancara ini kita tutup? Ya kalau nggak ada sih, tapi lebih ke ini ya, berkembangnya penelitian ini kayak menarik sekali karena ada hubungannya sama digitalisasi. Tapi berarti kedepannya kita memang harus collab sama teman-teman IT gitu, karena memang kebetulan suami Irma AI sekarang lagi di London, London ya, AI Tech Week gitu, karena memang akhirnya perlu banget nih sih ini. Kalau di kesehatan memang tidak seramai itu, baru yang ya buat input pasien, input kunjungan, input keluhan gitu. Tapi akhirnya yang buat seperti ini langsung spesifik ke DS tuh masih kurang. Iya, saya juga cari di Indonesia belum ada aplikasinya, makanya penelitian ini saya kembangkan karena memang kita di Indonesia tidak punya aplikasi khusus anak DS. Sementara di Potats itu udah ada kurang lebih 3.000 di Indonesia anak DS. Itu yang tergabung di Potats. Belum itu orang tua yang artinya udah teredukasi kan, belum lagi orang tua maksudnya yang ada di daerah. Ternyata dengan snowball sampling saya menemukan di kota Pontianak ini banyak ternyata yang tidak terceramah bergabung dengan kota, termasuk teman saya yang perawat di rumah sakit Sudarso dengan anak DS juga, dia ternyata tidak bergabung. Kenapa nggak tahu informasi? Nah gitu. Padahal di kota itu kita banyak banget setiap hari ada insight baru. Anak orang lebih gini, ayo kita semangat melatih lagi anak kita kayak gitu. Jadi ya benar, memang dengan adanya grup di WA bersama itu, jadi memang saling menyemangati, lihat kondisi teman kita juga saling mendoakan kan, kita nggak tahu ini doa yang mana yang terkabul gitu. Iya. Oke. Mungkin ada lagi sih yang masih ingin disampaikan? Gabung sama teman ini AI, teman-teman lulusan ini misalnya komputer dan lain sebagainya berkembang, dan tidak menutup kemungkinan juga kita yang kesehatan medis juga mengarah ke sana pelan-pelan. Itu sih yang pastinya memang akhirnya butuh teman-teman support akademisi yang akhirnya bisa menumbuhkan ini gitu. Karena kalau berharapnya sama cuman teknologi aja juga nggak berkembang. Iya, karena AI pun dasarnya dari otak-otak manusia. Iya benar. Baik, mungkin Miss Irma, terima kasih atas wawancara siang hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dari Miss Irma mendapatkan hasil yang nantinya bisa bermanfaat khusus orang ramai, terkhusus untuk anak DS yang ada di Indonesia pada khususnya, dan orang tua dalam mendukung proses pengasuhan bagi orang tua dengan anak Down syndrome. Mungkin terima kasih Miss Irma, terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa dan tim peneliti yang telah bersedia hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.